Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Geding Ngurah Dananja Kajeng atau akrab dipanggil Rahde. Saya adalah mahasiswa semester 6 dari program studi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Dan di video ini saya akan memberikan sedikit demonstrasi mengenai sistem Internet of Things atau IoT menggunakan ESP32 yang saya koneksikan dengan beberapa sensor. Yang pertama ada sensor gas MQ135 dan juga sensor suhu DHT11 yang dimana hasilnya ditampilkan pada LCD I2C dan juga melalui real-time database yang terkoneksi ke Firebase. Jadi untuk sekarang saya ingin sedikit menjelaskan di mana di sini bisa dilihat di kanan layar ini. Oke, di sini kita diawali dengan mengimpor seluruh library yang dibutuhkan, yaitu library WiFi untuk koneksi internet, lalu juga ada library wire dan juga liquid crystal untuk LCD I2C, lalu juga ada library DHT untuk membaca sensor DHT11 serta Firebase. Di sini bisa dilihat ya, ini ada WiFi, Firebase untuk MQ135, DHT11 tadi dan LCD. Lalu setelah itu ada juga di mana di sini ada penjelasan mengenai objek yang ada di sini, dan di mana di tahap konfigurasi sistem ini kita ada meliputi memasukkan identitas jaringan WiFi dan memasukkan identitas jaringan WiFi di sini. Ini adalah WiFi yang ada di rumah saya saat ini dengan SSID Loken dan juga password WiFi Alangkajang. Lalu setelah itu ada Firebase yang dimana di sini ada API key, lalu ada database URL untuk ke Firebase console, lalu di sini ada user email dan juga user password yang digunakan untuk bisa dari ESP ini mengupload atau mengunggah output dari sensor ke Firebase. Nah, lalu juga setelah itu di bawahnya ini ada program mendeklarasikan variabel. Ini sensor, variabel sensor, ada untuk nilai gas, ada gas value, gas digital, temperatur, humidity, ada gas voltage juga. Ini tuh fungsinya untuk menyimpan hasil pembacaan sensor, dan dimana variabel ini juga ada variabel timer yang digunakan untuk pengiriman data ke Firebase yang dilakukan secara berkala setiap 2 detik sehingga proses upload menjadi lebih efisien. Nah, setelah proses inisialisasinya itu selesai, fungsi connect WiFi itu dijalankan dari sini. Nah, fungsi connect WiFi ini dijalankan agar menghubungkan ESP32 ke jaringan WiFi yang tadi sudah kita daftarkan di atas, yang dimana LCD nanti di sini seperti yang terlihat di layar di cam 2 itu sudah terkoneksi ya, dia sudah terkoneksi, programnya sudah berjalan. Sekarang ketika berconnect itu akan ada tampilan untuk connecting WiFi, dan juga setelah WiFi sudah berhasil terconnect, kita akan masuk ke fungsi connect Firebase. Di mana fungsi ini tuh mengatur konfigurasi Firebase menggunakan API key yang tadi saya masukkan, URL database dan juga akun pengguna yang telah didaftarkan. Nah, program ini tuh melakukan autentikasi dan juga menunggu hingga token berhasil dibuat. Apabila koneksi berhasil, LCD akan menampilkan pesan Firebase connected. Gitu. Lalu setelah itu jika sudah selesai, sudah terkoneksi dengan baik, selanjutnya itu ada read MQ135 untuk pembacaan sensor gas. Yang dimana fungsi ini tuh membaca nilai analog sensor MQ135 menggunakan ADC ESP32 sehingga menghasilkan nilai antara 0 sampai 4095. Nilai tersebut itu dikonversi kemudian
menjadi tegangan dengan rumus berdasarkan resolusi ADC 12 bit dan juga tegangan referensi sebesar 3,3 volt. Nah, selain pembacaan analog ini, program juga membaca keluaran digital sensor sebagai indikator apakah ambang batas gas telah terlampaui. Oke, itu sudah tadi dari satu sensor. Kita lanjut ke sensor selanjutnya, yaitu DHT11, yang dimana ini tuh untuk membaca suhu di sekitar dan juga kelembapan udara. Nanti di akhir setelah menjelaskan semua code itu, saya akan praktekkan, peragakan, dan melihat dan memperlihatkan dari mana aja ada perubahan yang terjadi. Oke, setelah seluruh sensor sudah terbaca, di sini ada display LCD itu untuk menampilkan nilai sensor yang terbaca di perangkat LCD yang terlihat di cam 2 ini. Di cam 2 ini ada perangkat LCD yang menampilkan output dari sensornya. Nah, seluruh data yang dikeluarkan di LCD itu juga dikirim ke serial monitor tentunya dengan fungsi print serial di sini. Lalu berikutnya itu setelah di print di serial, ini adalah fungsi yang penting yang dimana kita mengirim juga data ke Firebase. Firebase di mana akan tampil di real-time database. Nah, di fungsi ini tuh program terlebih dahulu memastikan bahwa Firebase itu telah siap digunakan pastinya, yang dimana data sensor gas, suhu, dan kelembapan ini akan dikirim ke Firebase real-time database. Oke. Lalu di sini ada pad-padnya, yang dimana ada slash sensor slash gas, lalu ada slash sensor temperatur, lalu juga ada sensor dan humidity. Nah, jika semua proses di sini ini sudah berhasil, maka akan disampaikan pesan bahwa Firebase upload sukses, di mana di sini bisa dilihat. Oke, contohnya di sini dia sedang berjalan, jadi agak susah dilihat, tapi dari penglihatan saya yang membangun ini masih gampang terlihat, di mana di sana ada Firebase upload sukses di setelah sistem mengeluarkan output dari sensor. Contohnya di sini. Nah, karena dia agak cepat berjalannya. Lalu intinya bisa dilihat di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke read all sensornya. Di sini masuk di fungsi setup. Read all sensor ini membaca dua sensor yang kita gunakan, ada sensor gas dan juga kelembapan. Nah, di file setup ini kita menginisialisasi seluruh perangkat keras itu diinisialisasi terlebih dahulu. Jadi dimulai dari serial monitor, LCD, sensor DHT11, konfigurasi pin untuk MQ135, yang dilanjutkan dengan koneksi WiFi ke Firebase gitu, WiFi dan Firebase. Ini dimulai, lalu kita masuk ke loop, di mana di loop ini program berjalan secara terus-menerus pastinya, di mana ISP akan memastikan terus untuk koneksinya selalu terkoneksi. Setelah itu akan membaca semua sensor, lalu output dari sensornya akan ditampilkan ke LCD dan juga dikeluarkan di serial monitor yang ada di Arduino IDE. Setelah itu semua outputnya juga diupload ke Firebase. Nah, jadi melalui program ini ESP32 berfungsi sebagai pusat pengendali yang mengintegrasikan sensor MQ135 untuk mendeteksi gas atau adanya kebocoran gas. Lalu ada sensor DHT11 untuk mendeteksi kelembapan atau suhu udara di sekitar. Lalu ada LCD I2C untuk mengeluarkan output yang bisa dilihat di alat fisiknya, lalu mengkoneksikan WiFi untuk bisa mengirimkan data ke Firebase real-time database juga. Jadi itu tadi mengenai beberapa penjelasan dari code IoT saya. Di sini kita akan langsung coba peragakan yang bisa diperhatikan di cam 2, yang mana di cam 2 ini kita akan mencoba mengeluarkan gas ke sensor MQ135. Di sini saya menggunakan korek api karena gas dari korek api ini bisa detect atau tertangkap dari sensor MQ135. Kita coba keluarkan. Di sini kita akan melihat ada perubahan dari nilai G. Nilai G itu adalah nilai gas yang bisa dilihat juga di
Firebase real-time database ini. Kita coba keluarkan gas. Oke, di sini terlihat dia langsung meningkat ke 4000. Sedangkan ketika saya sudah turunkan, saya tidak berikan gas lagi, dia akan menurun nilainya. Ini akan di-refresh setiap 2 detik kalau yang di real-time database. Oke, itu untuk yang sensor gas. Sedangkan untuk sensor suhu di sini percobaannya bisa saya tutup saja area sensor ini, yang dimana tentu akan merubah kelembapan suhunya. Yang tampil di sana adalah 27,6, yang dimana perlahan akan mulai meningkat, mulai akan memanas sesuai dengan suhu di tubuh saya. Oke, dia berubah menjadi 28 derajat. Di sini bisa dilihat mulai makin meningkat ke 28,5 dan terus meningkat lagi. Oke, 28,9. Oke, mungkin itu saja demonstrasi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya peragakan di video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau ada hal-hal yang kurang berkenan dari teman-teman semua yang menonton dari video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya tutup video ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.